Nah, untuk video kali ini kita akan membahas satu set soal asli UTBK subtes penalaran kuantitatif. Ini UTBK SNBT tahun 2025, hari yang kelima ya. Nah, ini soalnya mirip-mirip dengan tryout-tryout sebelumnya, cuma kita langsung praktek ke soal asli. Nah, sebelum nonton, buat teman-teman yang nemu video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Langsung aja kita cek soal nomor satu. Nomor satu, jika akar C sama dengan 3 dibagi setengah, nilai C-nya berapa? Ini mah gampang ya. Nomor satu berarti akar C ini kan sama dengan 3 dibagi setengah ya. Nanti si duanya naik ke atas gitu. Nah, ini duanya naik ke atas, jadi 3 kali 2 berapa? 6 kan? Jadi akar C ini sama dengan 6. Ya kuadratin aja kiri kanan gitu. Ya, supaya nanti si akarnya hilang. Jadi nanti kita dapat C-nya itu sama dengan 36. Ya, ini bagian mengisi ya. Soal yang kedua, titik H itu 4, B ya, terletak pada grafik fungsi fx. Ya, itu f-nya sama dengan 2x plus 4 per 6 min x. Kita tulis dulu ya. Soal nomor 2 berarti di sini fx itu sama dengan 2x plus 4 dibagi 6 min x ya. Nah, ini kan titiknya 4, B. Berarti yang jadi X-nya itu si 4-nya, si Y-nya jadi B gitu ya. Nah, Y yang dimaksud tuh ya fx-nya. Jadi nanti tinggal kita ganti ini si huruf X-nya sama 4. Si fx-nya ya kita ganti sama B ya. Jadi di sini B sama dengan 2 dikali 4 tambah 4 dibagi 6 kurang 4. Nah, jadi ini berapa nih? 8 tambah 4 dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 berapa tuh? 6 ya. Jadi B-nya 6. Jelas ya? Nah, kita cek soal nomor 3. Nah, ini ada 10 bilangan. Ini diurutin ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini yang paling kecilnya tuh berarti 2 ya. Duanya tuh ada 2 biji. Kita tulis dulu ya, 2, 2, terus 3 ya di sini. 3-nya ada 1, 4-nya ada 2 ya. 3, 4, 4, terus 6-nya ada 2. Jadi kita isi di sini 6, 6, 8-nya ada berapa tuh? 6-nya ada 2 ya. Cocok. 8-nya ada 1 ya. Terus 9-nya ada 2 terakhir ya. Jadi pas ya 10 ya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, R dan U merepresentasikan bilangan pada posisi kelima dan ketujuh. Ya. Berarti yang kelima, yang ini kan. Ini nih, yang kelima. Yang ketujuhnya 6. Nah, ini jadi R. Ini jadi U. Yang ditanya R kali U dikurangi U ya. Berarti 4 kali 6 dikurangi 6. Ya 24 dikurangi 6 ya 18 kan. Kan ini 24. 4 kali 6-nya ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya itu yang B ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang ditanya banyaknya persegi pada gambar di atas. Kita tandain dulu aja ini persegi, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, terus udah gitu lihat gerak yang ini ya. Ini ada 2 kan sebenarnya kalau kita satuin. Sorry, ini si warna terlalu tipis. Nah, ini gini.
Nah, ini ada satu. Nah, terus udah gitu sebelahnya lagi ada satu lagi yang ini. Ya, kita copy aja ya. Sebelahnya satu yang ini nih. Gitu ya. Jadi itu udah ada dua tuh. Di atas di sini ada satu, tiga, ya. Terus di bawah di sini ada satu lagi, empat, ya. Jadi berapa nih? Tambah empat tuh, delapan ya. Delapan persegi. Ditambah yang ini satu lagi. Yang tengah nih, yang tengah saya kasih warna ungu aja ya. Nah, ini yang tengah. Ini kan kudu sadar nih yang ini. Nah, tuh ada lagi yang di tengah kan. Ini persegi juga kan. Jadi banyaknya persegi. Pada bangun datar di atas ada berapa tuh? 4 tambah 4, 8. Tambah 1, ya 9 nih. Ada 9 biji. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk setiap bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Ini fungsi piecewise ya. Jadi nanti kita kerjainnya dari dalam dulu. Nah, ini 2 dikali yang ini dulu ya kita bikin ya. Yang saya biru ini. Aduh, ini birunya juga tipis teing ya. Nah, ini satunya kita bikin dulu. Baru yang hitamnya. Nah, sekarang satu itu bilangan apa? Ganjil ya. Ganjil positif. Ya nggak? Udah ganjil positif. Berarti kita pakai yang 3B min 7. Dikali B. Ya. Nah, berarti kita pakai yang ini nih. B-nya kita ganti sama 1. Jadi berapa tuh? Ini sama dengan 3 kali 1 ya 3 ya. Kurangi 7. Kali 1. Ya, ini negatif 4 ya. Nah, baru kita lihat yang di dalamnya. Ini kan negatif 4 nih segini. Ya. Jadi nanti fungsinya itu punya variabel baru. Atau angkanya jadi baru nih. Jadi minus 4 gitu. Nah, minus 4 itu bilangan apa tuh? Ganjil, genap negatif ya. Nah, genap negatif mah pakai yang ini, yang di atas. Jadi 36 dibagi min 4 min 5. 36 dibagi berapa nih? B min 5. 36 dibagi min 9 ya. Oh, sorry. Ini ada ralat soal nih. Ralat soal. Ini soalnya harusnya 4 nih. Ya. Pantesan nggak ada jawabannya ya. Jadi min B.
Nah, sekarang ada teks 1, ini buat soal nomor 6 sampai 8 ya. Nah, ini soalnya diralat karena soal aslinya tuh kayak gini ya. Ini mungkin si soal yang saya dapat ada kesalahan ketik. Nah, grafik F sama garis G itu berpotongan di dua titik berbeda, yaitu 3, A dan M P, Q. Nah, terus garis K melalui kedua titik tersebut. Yang ditanya di sini nilai Q-nya berapa? Berarti ya tinggal kita samain si F sama si G-nya ya. Kalau berpotongan nanti ya kita samain aja nah. Di sini Fx sama dengan Gx gitu ya. Jadi Fx ini sama dengan Gx. Gitu ya. Jadi di sini Fx-nya berapa tuh? X kuadrat ditambah 6x kurang 3. Berarti ini sama dengan 10x kurangin 6 ya. Nah, 10x-nya pindah ke kiri aja nanti. Jadi x kuadrat min 4x min 3 tambah 6 kan jadi plus 3 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin tuh jadi x min 3 kali x min 1. Nah, yang bikin dia jadi 0, di sini ada 2. Yaitu x sama dengan 3. Satu lagi x sama dengan 1. Nah, kalau x-nya 3, kita masukin aja ke sini. Ke si gx yang gampang ya, ke 10x min 6. X-nya ganti sama 3 tuh. Jadi, si gx-nya, ya itu kita tulis y aja di sini. 10 kali 3, 30. 30 kurang 6, ya 24 ya. Satu lagi, y-nya, kalau x-nya 1, 10 kurang 6, ya 4. Nah, di sini kita dapat 2 titik kan. 3,24. Ya, 3,24. Satu lagi 1,4. Jangan kebalik ya. X dulu baru Y. Nah, di sini ini kan titiknya tadi yang pertama tuh 3, A ya. 3, A. Berarti A-nya 24. Terus P, Q. Ya, yang ditanya di sini kan nilai Q-nya berapa ya? Ya jelas aja di sini Q-nya langsung dapat dong. Ya Q sama dengan 4 gitu. Ya. Terus yang ditanya di sini di bawah, jangan di bawah deh, di sini ya, sampingnya aja. Gradien garis K itu berapa? Nah, garis K itu melalui kedua titik tersebut. Ya udah, berarti kalau yang ditanyanya gradien, ini tinggal delta X bagi delta Y aja. Gitu, ya. Jadi M sama dengan delta X dibagi delta Y. Jadi gimana nih? Ini aja dulu deh ya. 4 atau 24 kita kurangin 4. Jadi awal kurang akhir aja dulu. Jadi 20 kan. Dibagi yang ini nih. 3 kurang 1. 20. Jadi 20 dibagi 2. Berapa tuh? Ya M-nya langsung kita dapat 10 ya. Jadi soal nomor 6. Nilai Q-nya itu 4. Terus gradien garis K-nya itu 10. Terus apa lagi nih? Soal yang ke-8. Garis Y sama dengan CX plus D tegak lurus pada garis K dan melalui titik M. Ya, titik M tuh berapa sih? P, Q kan? Berarti ini nih titik M-nya. Ya, ini titik M. Nah, kita butuh ini nih, data titik M 1,4. Terus gradiennya 10. Kalau tegak lurus, nah si gradiennya kan 10. Udah aja tinggal kita kasih 1 per M1 kali M2 tuh sama dengan negatif 1. Jadi di sini gradien garis K kita tulis aja. MK itu sama dengan 1 tapi bagi 10. Jangan lupa kasih minus gitu. Ya. Nah, nanti bikin persamaan garis lurus. Y min Y1
sama dengan M kali X min X1 gitu. Nya M-nya kudu M yang K ya. Nah, terus yang jadi X1 sama Y1 itu adalah titik M. Nah, titik M-nya itu tadi kan 1,4. Jadi ini jangan kebalik. Ini tuh nanti bakal jadi X1, ini bakal jadi Y1 gitu. Ya, nih tulis dulu deh. Ini jadi X1, ini jadi Y1 gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa nulis gini. Y minus 4 sama dengan min 1/10 kali X minus 1. Nah, udah gini gimana? Y sama dengan min 1/10 X. Min 1/10 kali min 1 kan plus 1/10. Terus minus 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. Gitu ya. Jadi Y-nya di sini sama dengan min 1/10 X. 4 tambah 1/10 berapa tuh? Penyebutnya ya tetap 10. Berarti di sini 40 tambah 1 ya 41 gitu. Nah, ini tuh sebagai C-nya, ini sebagai D-nya. Kan persamaan garis yang dimodelin pada soal mah ini CX plus D, ya nggak? CX plus D. Berarti yang jadi C-nya kan min 1/10. Yang jadi D-nya 41/10. Nah, jadi nilai C plus D di sini 41/10 kurang 1/10. Jadi 40 dibagi 10 berapa tuh? 4 ya. Nah, jadi soal nomor 8 kita dapat jawabannya ini D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada trapesium dengan tingginya 3, punya alas. Ada prisma, maksudnya ada prisma dengan tingginya 3, punya alas, bentuknya trapesium. Trapesium ABCD. Nah, koordinat titik-titik trapesium disajikan pada gambar berikut ini. Nah, yang ditanya jika antara sisi AD dan BC ini diralat, soalnya dia salah ketik, bukan jika ya, harusnya jarak. Ini jarak yang ditanya. Nah, berarti ini aja kita tarik garis ini ke sini ya. Berarti anggaplah kita di sini tuh punya titik. Titiknya 2,1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Nah, berarti kalau titik yang di sini berapa? Yang tetap kan si Y-nya ya. Berarti titik ini tuh 6,1 gitu. Nanti selisih nilai X-nya ya itu jadi si tingginya. Nah, jadi 6 kurang 1 berapa? 4 kan? Nah, berarti ini tingginya tuh 4 gitu. Jelas gak? Ini tuh tingginya segini nih. Ya. Nah, jadi ada dua bangun. Bangun yang pertama nih. Bangun yang pertama tuh si trapesium yang ini. Ya. Trapesium ini. Bangun yang kedua itu yang segitiga kecil tuh yang di bawah. Nah, ini bangun kedua, segitiga kecil yang di bawah yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi yang ditanya jaraknya dulu ya, jarak antara sisi AD dan BC. Ya udah itu aja, dari 2 ke 6 selisihnya berapa? 4 kan? Ya. Kan 2,1 sama 6,1, si Y-nya mah tetap. Nah, yang ditanyanya yang kedua itu luas trapesium. Nah, luas trapesiumnya ada 2 di sini ya. Kita pakai luas segitiga sama luas trapesium aja. Nah, yang pertama nih, panjang sisi dari C ke garis ke titik bantu yang kita buat berapa? Yang trapesium ini. Dari 6,1 ke 6,5. Berarti kan segini tuh 4, ya nggak? Nah, ini dari 2,1 ke 2,9. Berarti si Y-nya kan yang beda ya. Beda berapa nih? Beda 8 ya. 8 satuan. Nah, kalau si segitiga, ini alasnya dari 6,0 ke 6,1 ya 1 kan. Nah, berarti kalau yang ditanya luasnya, luas ABCD di sini sama dengan luas trapesium ya.
luas trapesium ditambah luas segitiga ya. Jadi setengah dikali jumlah sisi sejajarnya kalau trapesium tuh kan di sini 4 sama 8 nih. Jadi setengah kali 4 tambah 8 kali tingginya 4 tambah luas segitiga tuh setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya 1, tingginya 4. Nah ini nanti kita coret nih. Ini kan 12 sama 2 jadi 6 ya. Nah 6 kali 4 berapa? 24. Ditambah yang ini. Ini coret nih. Jadi 24 tambah 2. Berapa nih? 26 ya. 26 satuan luas. Ini jawabannya ini yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya yang ditanya volume prisma. Oh ya udah, volume mah luas alas kali tinggi ya tuh. Gampangnya. Nah, jadi ini kita di bawah. Yang ditanya volume kan. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 26. Tadi tingginya 3 satuan. Ini kalau kita hitung ya 78. Ya. Jadi ini jawabannya 78 yang C gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di antara pilihan berikut yang merupakan faktor, ini kudunya pakai K ya, faktor dari 11 kuadrat min 1 kuadrat dan 10 kuadrat minus 20. Nah, gimana nih caranya? Ini 11 kuadrat tuh ya 121 kan. Ini 121 dikurangin 1. Satu lagi 100 kurangin 20. Jadi berapa nih? 120 ya dan 80 gitu ya. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. 20 nih. Coba 120 bisa dibagi 20 nggak? Pernyataan 1. 120 dibagi 8 dibagi 20. Terus 80 bagi 20 bisa nggak? Bulat kan? Ini bisa. Gitu ya. Ini bisa. Nah, jadi si 20 itu salah satu faktor persekutuannya. Yang kedua, 120 bagi 15. Bisa ya, 15 kali berapa tah? Kali 8. Nah, tapi kalau 80 dibagi 15 bahkan nggak bisa. Jadi ini bisa, yang ini enggak. Gitu ya. Jadi ini bukan faktor persekutuannya. Kalau faktor persekutuan tuh artinya ya kudu bisa dibagi sama bilangan yang dimaksud gitu. Yang ketiga, 120 dibagi 10 bisa, 80 dibagi 10 bisa ya. Nah, kalau opsi 1 benar, biasanya opsi 3 sih pasti benar gitu. Nah, yang keempat mau dijamin udah salah tuh ya. 120 kan bisa dibagi 3, tapi kalau 80 dibagi 3 kan koma gitu. Jadi ini bisa, ini enggak. Jawabannya C ya, 2 dan 4 saja. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, fungsi P memenuhi persamaan berikut untuk X lebih dari sama dengan 2. Nah, di antara pilihan berikut, nilai P di X sama dengan 3 ya. Yang tidak mungkin itu berapa? Oh ya udah masukin aja sih X-nya kita ganti sama sama 3 ya. Jadi kan nanti 8 dibagi 3 kurang 1 tuh 2 ya. Kurang P-nya nanti dihitung di 3. Kurang dari 3 pangkat 3 ya. Jadi 4 kurang dari P 3. Kurang dari 27 ya. Ya kalau kita gambar kan kayak gini ya di garis bilangan mah. Nah itu kan nggak ada tanda sama dengannya ya. Berarti ini 4 sampai 27. Nah lubang tuh di 4 sampai 27 teh. Nah bilangan-bilangan yang memenuhi itu bakal ada di interval ini. Coba kita lihat ya.
Di luar interval itu mah ya udah, itu berarti nggak bukan jadi solusi gitu. 30 ada di mana? Di sini kan letaknya. Jadi 30 ini nggak mungkin. Satu benar ya 3 biasanya pasti benar gitu. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Kalau nggak mungkin kita kasih silang aja ya, jangan pakai checklist. Nah ini yang nggak mungkin tuh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kan 3 ada di sini. Sementara kalau 20 mah ada di sini ya. 10 juga ada. Gitu ya. Di garis bilangan ini. Nah, jadi yang tidak mungkin ya 3 dan 30. Jawabannya di sini yang 1 dan 3 saja yang B itu ya. Karena 20 sama 30-nya itu ada dalam interval ini. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 14, jika beta itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat, ini di kuadran 1 ya. Terus sin betanya itu 6/7 di antara pilihan berikut yang benar itu gimana? Nah, biar gampang kita gambar aja pakai segitiga siku-siku ya di sini. Gini, segitiga siku-siku. Sorry. Nah, kalau sinus kan perbandingan sisi depan per sisi miring kan ya. Jadi yang perlu kita ingat ya di sini kalau sin itu demi itu depan banding miring gitu ya. Kalau misalnya cos itu samping banding miring. Tan itu desa gitu ya. Depan banding samping. Nah, ini kan dikasih tahu nih. Sin beta 6/7 berarti 6-nya di sini. Miringnya di sini 7. Nah, jadi di sini berapa nih? Akar dari 49, 7 kuadrat kan 49. Kurangin 36 teorema Pitagoras ini. Jadi ini berapa? Akar 13 ya. Ya udah di sini kalau kita mau nentuin sinusnya langsung aja. Sinusnya makan 6/7. Cosnya samping per miringnya, yang jadi sisi samping tuh sini akar 13, miringnya 7 gitu. Akar 13 banding 7. Kalau tan itu depan per samping, yang depannya itu kan 6 ya. Sampingnya mah akar 13. Jadi 6 per akar 13 di sini. Nah, sekarang coba kita cek pernyataan masing-masing ya. Pernyataan yang pertama, itu tan beta berapa? Tan beta ya berarti desa tadi ya, depan per samping. 6 banding akar 13. Itu betul nggak? Nah, ini salah ya. Terus yang kedua, itu cos 90 min beta, itu tuh sama aja kayak sin beta gitu. Nah, sin betanya kan tadi 6/7. Ya ini udah benar gitu ya. Ini benar berarti. Terus 1 per cos beta, berarti sekan beta kan itu. Tinggal dibalik aja gitu. 1 cos beta, berarti ini sekan betanya berapa? Akar 13/7, yang ini nih kita balik gitu. Yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Jadi ini harusnya 7 per akar 13 gitu ya. Terus yang keempat, sin beta banding cos beta gitu. Sin beta katanya lebih besar dari cos beta. Betul nggak sih? Nah, sin betanya berapa nih? 6/7. Cos betanya akar 13/7. Bawahnya sama-sama per 7 di sini kita lihat. 6 tuh berarti akar 36. Lebih dari akar 13 gak? Ya iyalah ya. Jadi ini bener nih. Ini bener. Yang ini salah gitu. Yang ini bener nih, yang keempat. Yang kedua salah. Jadi jawaban yang tepat di sini pilihan yang benar kan. Yang benar berarti di sini ya 2 dan 4 saja gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15, daerah lingkaran A dengan pusatnya itu A dan jari-jarinya 9 punya luas L1. Ya kita gambar aja di sini ya. Misalnya kita punya lingkaran A nih. Ya, ini lingkaran A, jari-jarinya tuh 9. Ya. R-nya 9. Nah, ini pusatnya tuh di A. Terus titik B terletak di dalam lingkaran tersebut sehingga luas lingkaran dengan pusat B
Dan jari-jari BA itu adalah L2. Oke, kita cari L1 aja dulu deh di sini. Karena yang ditanya kan nanti itu nilai P-nya itu kan kuantitas L1 banding L2 ya. L1 banding L2. Gitu. Nah, L1-nya mah tinggal pi R kuadrat kan. Luas lingkaran kan. Pi kali R-nya tuh ya 9 kuadrat, ya 81. Dibagi lingkaran yang kedua tadi pi dikali jarak A ke B ya. Atau R kecil ya, AB aja ya. AB kuadrat gitu. Nanti si pi sama pi-nya kita coret nih. Terus dibandingin sama setengah besar mana gitu. Lebih besar atau lebih kecil maksudnya. Nah, 81 dibanding AB kuadrat itu gimana nih? Nah, sekarang kita lihat ya. Kan titik B itu terletak di dalam lingkaran. Sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari BA ya. Jadi titik B itu bisa di mana aja. Selama dia ada di dalam lingkaran ini gitu. Ya. Jadi titik B-nya bebas di mana aja selama dia ada di dalam lingkaran yang saya warnain ini. Ya. Jadi ini kemungkinan letak titik B. Gitu ya. Jadi mau nggak mau di sini nilai BA itu tuh pasti akan lebih kecil dari 9 kan. Ya. BA-nya bakal kurang dari 9. Ya kan misalnya si B-nya di sini gitu, ya. Ini pusatnya B, jari-jarinya BA. Ini B-nya di sini. Atau bisa juga B-nya di sini gitu. Ya. Di sini. Ini kalau kita tarik garis juga ke sini kan kayak gini gitu. Berarti si B-nya nanti bakal kurang dari 9 kan? Ya. Jadi jarak antara B ke A itu bakal kurang dari selalu bakal kurang dari 9. Jadi secara mah lingkaran B tuh pasti dia bakal lebih kecil dibanding lingkaran A. Gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, gitu ya. Jadi BA-nya selalu BA atau AB di sini selalu kurang dari 81 kalau dikuadratin, ya. Kan di sini kita punya BA kurang dari 9. Nah, jadi nanti kuantitas P-nya gimana? P-nya itu sama dengan 81 dibagi angka yang kurang dari 81. Ini kan BA kurang dari 9. Berarti BA kuadrat tuh ya angka di sini ya. Angka berapapun angka yang kurang dari 81. Betul nggak? Jadi kalau misalnya kita hitung, misalnya gini ya, 81 dibagi 0,5. Hasilnya mau nggak mau pasti bakal lebih dari 1, betul nggak? Berapapun nilainya, andaikan dia 81 aja yang paling besar. Ya hasilnya kan sama dengan 1. Dan jelas, kalau kita bandingkan dengan kuantitas Q yang nilainya cuma setengah, ya P itu akan selalu lebih besar dibanding Q gitu. Ya. Jadi kuantitas P lebih dari Q. Gitu ya. Soal nomor 16, untuk setiap bilangan bulat, F, G, H, I, J, dan K didefinisikan sebagai berikut. Nah, diketahui U merupakan satu bilangan bulat negatif. Negatifnya ini kudunya pakai F ya, jangan kayak gini, ini lebay ya. Nah, sekarang yang P dulu deh ya. Nah, ini yang jadi F-nya berapa tuh? Nah, ini kan F plus G. F-nya di sini 2 ya. Ya, unsur yang seletaknya, lihat ini 2 kan F. Jadi ini 2 ditambah G-nya berapa? G-nya mah yang ini ya. Ini G-nya U. Jadi 2 ditambah U. Gitu ya, dikali H. H-nya yang mana H? Ini harusnya H yang ini. Ya, ini diperbaiki soalnya, ini H harusnya ya. Jadi H-nya 2. Jadi dikali 2 dikurangi I kurang J. I kurang J itu berapa nih? I-nya mah ini kan 4, J-nya 7.
Jadi ini 4 kurang 7. Jadi berapa nih? U tuh bilangan bulat negatif katanya. Oh iya, satu lagi terakhir ditambah K ya. K-nya U juga tuh, ya. Ini K-nya tuh U juga. Gitu ya. Kalau H-nya tadi 2 ya. Udah cocok kan? 2 tambah U dikali 2 dikurangi dalam kurung 4 kurang 7 tambah U. Nah, jadi di sini nilai P-nya berapa nih? 2 tambah U kali 2 berarti 4 ditambah 2U dikurangi 4 kurang 7 kan minus 3. Berarti ini plus 3 nih. Ini tambah U. Nah, ini sama dengan 7 ditambah 3U. Kan U katanya bilangan bulat negatif. Ya. Nah, misalnya si U-nya kita ganti sama min 1. Gitu. 7 kurang 3, 4 kan. 4 pasti kurang dari 7 gitu. Apalagi kalau si minusnya tambah lama tambah besar gitu dah. Misalnya minus 10 gitu. Ya tambah lama tambah tambah kecil kan nilai si P-nya. Jadi mau nggak mau ini nanti nilai P itu tuh pasti bakal kurang dari Q gitu. Ya, kuantitas P di sini bakal selalu kurang dari kuantitas Q. Jelas ya? Nah, jadi ini jawabannya yang B ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sistem persamaan linier dalam X, Y, dan Z gitu ya. Punya solusi X sama dengan P, Y sama dengan T, dan Z sama dengan U. Oh, kayak gitu ya. Oh ya udah aja di sini kan nih tanya 12P ditambah 4T dikurang 3U kan. Nah, di sini biar gampang ini aja nih. 3X tambah Y itu hubungannya apa sama yang ini? Yang ini dulu buat dapat nilai Z-nya. 3X tambah 2Y itu tuh kalau kita sadar ya sebenarnya sama aja kayak 2 kali 3X plus Y ini yang jadi apa ya namanya? Variabel dasar gitu. Sehingga nanti si 6X tambah 2Y-nya bisa kita buat jadi kayak gini. Yang bagian atas persamaan 1 nih. Itu kan 2 kali 3X tambah Y. Si 6X tambah 2Y-nya. Ini tambah Z sama dengan 7. Dan ini tuh kita udah tahu, ini nilainya 2. Ya. Nah, yang ini 2 nilainya. Nah, jadi 2 kali 2 kan 4. Tambah Z sama dengan 7. Berarti Z-nya di sini sama dengan berapa? 3 kan? Nah, Z-nya 3. Berarti nanti yang persamaan kedua, yang ini 9X tambah 3Y, itu juga bisa kita susun dari yang ini. Ya. Dari si 3X plus Y itu. Jadi gimana nih? Oh sama ya, ini kita dapat Z ya, nggak guna kalau kayak gitu ya. Coba kita eliminasi aja sama yang atas, bisa nggak? Jadi persamaan satunya kan dapat nih 6X ditambah 2Y tambah 3 sama dengan 7, berarti ini sama dengan 4. Nah sekarang 9X ditambah 3Y itu sama dengan 9. Terus yang paling atas ini 3X tambah 1Y sama dengan 2. Ya berarti ini kan semua kelipatan dari 3X plus Y itu. Ya nggak? Nah berarti kalau misalnya 12P tambah 4T kurang 3U, itu T sama aja kan kayak 12P tambah 4T itu sama kayak gini nih. 12X tambah 4Y gitu. Ya jadi ini tuh sama aja kayak 3 kali 3X tambah Y maksudnya. Kok 3 lagi 4? 4 ya. Iya nggak?
Nah, nanti ini kita ganti sama 2. Ya, ini tuh 2. Dikurangin 3U. U kan sama kayak Z, berarti 3 dikali 3, 9 gitu. Jadi berapa nih? Kita bandingin. 8 kurang 9 itu min 1. Berarti ini sama dengan 8 kurang 9, ini sama dengan min 1. Nah, berarti yang di kiri tuh min 1 ya. Yang kanan 0. Mau nggak mau ya pasti min 1 kan kurang dari 0. Dengan kata lain, di sini kesimpulannya P itu bakal kurang dari Q. Kuantitas P itu lebih kecil atau kurang dari Q. Jawabannya B ya. Nah, soal nomor 18, 6 bilangan positif, yaitu 9, 7, 8, 2, terus 3, terus P punya median 6,5. Kita urutin aja dulu ya dari yang paling kecil. Terus udah gitu jangkauan dari ke-6 tersebut, bila dikurangi dengan mediannya, itu adalah B per 18. Nah, berarti gini ya, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, si PT kita nggak tahu nilainya berapa. Intinya mah mediannya tuh 6,5 gitu. Median tuh kan nilai tengah, ya nggak? Nah, kalau nilai tengah berarti kalau misalnya di sini bakal ada, kalau di sini tuh ada 6 bilangan, nilai tengahnya berarti kan di sini nih. Ya. Nah, supaya mediannya 6,5, ini kan nggak mungkin. 7 sama 8 tuh dia bakal jadi 7,5. Berarti si 7, 8, 9-nya kita geser. Si P-nya kita taruh sini. Ya. Nah, kalau ini kan mungkin menghasilkan median 6,5 ya nggak? Gimana caranya? Supaya mediannya 6,5. Ya berarti P tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. 6,5 kali 2 ya 13 kan? P plus 7-nya sama dengan 13. Nah, nilai P-nya dapat nih 6. Ya. Nah, terus udah gitu jangkauan dikurangi mediannya. Itu adalah B per 18. Berarti jangkauannya di sini berapa nih? 9 dikurangi 2. Jadi jangkauannya 7 ya. Jangkauannya 7. Jadi jangkauan dikurangi median. Ini sama dengan B per 18. Jadi jangkauannya 7, mediannya 6,5. Ini sama dengan B per 18. 7 kurang 6,5 berapa sih? Setengah ya. Sama dengan B per 18. Nah, nilai B-nya. Ini coret aja ya. Jadi 9 kan. 9 kali 1. Ini bisa kita kali silang. Nanti kita bakal dapat jawabannya tuh si B-nya sama dengan 9 gitu ya. Nah, yang ditanyakan nilai B. Ya udah, B-nya tuh 9. Gitu, jelas ya. Soal nomor 19, barisan geometri A1, A2, A3, dia punya rasio negatif 3. Nah, pertanyaan utamanya di sini, apakah A20 tambah A24 itu lebih dari 3.333 ya? Gini aja deh ya, biar gampang. Coba kita konstruksi dulu A20 sama A24. Nah, lihat ini yang ditanyanya cukup atau enggak. Berarti jawabannya ya atau tidak gitu ya. Iya buat cukup, tidak buat tidak cukup. Nah, informasi yang diketahui di soal tuh kita mau nguji si A20 tambah A24-nya lebih dari 3.333 atau enggak gitu ya. Nah, jadi gini nih. Suku ke-20 ditambah suku ke-24. A ini indeksnya 24 ya. Nah, ini lebih enggak dari 3.333 ya. Nah, kita coba cek pernyataan 1 di sini. Pernyataan 1 maupun pernyataan 2 semuanya pakai A10. Jadi biar gampang mah, coba si suku ke-20-nya kita nyatain dalam
suku A10 ya. Nah, ini kan dikasih tahu rasionya tuh sama dengan negatif 3. Ini dari soal ya. Dan kita mau nguji. Yang pertama mah A10-nya kurang dari min 1. Yang kedua itu lebih dari min 5. Ini kalau kita nyatain dalam A10, kan kita bisa tulis kayak gini. Si A20 dulu nih. A20 tuh, ya ini A10. Ya. Dikali R pangkat berapa nih sisanya? 20 kurang 10 ya. 20 kurang 10 berapa? 10 gitu ya. Ini kan barisan geometri gitu ya. Barisan geometri, ya suku ke-20-nya mah AR pangkat 19 kan sebenarnya. Sama aja kayak suku ke-10 dikali pangkat 10 dari rasio gitu. Nah kalau A24 berarti A berapa nih? Jadi A10 kali R pangkat 14 itu sisanya. Ya. Nah kayak gini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya misalin gini nih ya. Suku pertama barisan geometrinya di sini kita misalin A gitu ya. Kalau suku kedua berarti AR gitu kan. AR pangkat 1 dari rumus barisan geometri. Suku ketiga ya AR pangkat 2. Gitu ya. Kalau suku keempat AR pangkat 3 gitu ya. Suku kelima AR pangkat 4. Nah, kayak gini. Nah, umpamanya kita mau tahu nih suku kelima dinyatain dalam suku kedua. Nah, berarti di sini sama aja kayak gini kan. Suku kelima tuh sama aja kayak suku kedua. Ya, suku kedua dikali, nah R pangkat berapa nih? R pangkat 3 gitu ya. Jadi di sini AR dikali R pangkat 3 ya AR pangkat 4. Iya kan sama aja ya. Pokoknya ini kalau dijumlah kudu 5 gitu. Ini juga kalau dijumlah kudu 20. Ya, ini kalau dijumlah kudu 24. Jelas ya? Nah, ini lebih nggak dari 3333 itu. Nah, sekarang si A10-nya kita keluarin dulu ya. Jadi A10 dikali R pangkat 10 tambah R pangkat 14 berarti ya. Kalau si A10-nya kita keluarin. Nah, nanti si R-nya kita ganti lagi sama min 3 gitu. Nah, ini bukan 333 ya, 3333 gitu. Nah, sekarang pernyataan 1 kan A10-nya tuh kurang dari min 1. Ya. Berarti nanti tinggal kita masukin aja, coba. Nah, kita uji pernyataan 10-nya. Nah, BTW si R pangkat 10 ini kan jadi min 3 ya. Ini min 3 pangkat 10. Ditambah min 3 pangkat 14. Ini pangkatnya tuh genap. Kalau pangkatnya genap, ini hasilnya tuh pasti positif gitu ya. Nah, nanti yang kita gonta-ganti tuh si A10-nya. Nih A10-nya ya. Nah, di sini coba ya kita lihat buat pernyataan 1. Coba kalau pernyataan 1 saja di sini. Pernyataan 1 aja. Nah, itu A10-nya katanya kurang dari min 1. Ya, nanti kita copy. Kita butuh informasi ini. Ini informasi yang ada pada soal. Gitu ya. Nah, A10-nya kan kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1 tuh berarti si A10-nya tuh ini bilangan negatif nih. Ya, ini bilangan negatif. Udah pasti negatif ya, kurang dari min 1 kan min 2, min 3 gitu ya. Ininya bilangan negatif. Yang ini bilangan positif, ya nggak? Nah, ini lebih nggak dari 333?
33 gitu. Kan minus dikali plus mah minus ya. Minus mah pasti kan lebih kecil dari positif gitu, dari plus. Nah, ya udah berarti kalau pernyataan satu aja ya cukup, nggak usah kita hitung si ininya, si hasilnya berapa. Jadi pernyataan satu aja ini bisa kita simpulkan ini cukup nih. Nah, sekarang kalau pernyataan dua doang, A10-nya itu lebih dari negatif 5. Nah, itu tuh ada dua kemungkinan lebih dari negatif 5 tuh ya. Nah, jadi kalau pernyataan kedua mah, dia tuh bisa plus bisa minus. Kan lebih dari min 5 tuh bisa jadi min 1. Min 1 juga lebih dari min 5, itu negatif kan. Atau bisa jadi 10 gitu. Kalau 10 kan positif ya. Nah, informasi yang kita pakai mah yang ini lagi gitu. Ya, buat ngecek si pernyataannya. Nah, jadi yang jelas si ininya tuh ada dua kemungkinan nih. Si A10-nya. Kalau lebih dari min 5 tuh berarti dia bisa plus, bisa juga minus. Ya. Kalau misalnya plus dikali plus, ya hasilnya bisa positif kan? Kalau positif ya bisa jadi dia lebih dari 333. 3333 gitu ya. Kalau misalnya dia minus ya udah pasti lebih kecil. Jadi jawabannya ya bisa plus atau bisa minus gitu. Jadi ya ini kalau ada dua kemungkinan kayak gini, ya bisa kita simpulin nggak cukup gitu ya. Jadi kalau pernyataan dua aja mah tidak cukup. Jadi jawaban yang benar di sini pernyataan satu saja cukup. Ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Pernyataan satu saja cukup tuh yang A ya. Udah aja gitu. Jadi jangan dihitung. Kalau dihitung malah buang waktu gitu ya. Soal nomor 20. Nah, fungsi f dan g itu dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Nah, fx-nya x kuadrat tambah rx kurang 3, gx-nya 3x kuadrat tambah tx. Untuk bilangan positif r dan t tertentu. Nah, pertanyaannya di sini apakah terdapat bilangan real c sehingga nilai f di c itu mesti sama dengan g di c gitu ya. Berarti nanti si x-nya kita ganti sama c gitu. Nah, jadi kita punya ini kan. Kita samain aja f sama g-nya gitu ya. Mulai dari fx dulu aja deh biar nggak liar ya. Berarti di sini x kuadrat tambah rx kurang 3 sama dengan 3x kuadrat tambah tx. Nah, kumpulin aja jadi persamaan kuadrat tunggal gitu. Jadi si x kuadratnya ini nanti pindah ruas ke kanan. Ya. Jadi kan minus x kuadrat, ini juga sama gitu ya. Rx-nya ke kananin, min 3-nya ke kananin. Jadi 3x kuadrat kurang x kuadrat kan jadi 2x kuadrat. Terus tx kurang x kurangi rx jadi gini nih, kita keluarin x-nya, nanti kita nulisnya jadi t kurang rx. Dikurangin 3 tuh jadi plus 3 ya kalau pindah ke kanan. Nah, nanti ini kita ganti sama c nih. Si huruf x-nya. ABC-nya mah kan udah jelas. Gitu ya. Jadi dalam persamaan kuadrat ini kalau kita ganti c kan jadi 2c kuadrat ditambah t kurang r kali c tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau ditanya apakah terdapat bilangan real, berarti kita kudu tinjau si diskriminannya. Berarti yang jadi a-nya kan di sini 2. Ya. Berarti ini t kurang r tuh b-nya 3 itu si c-nya. Diskriminannya itu gimana nih? Itu kan b kuadrat min 4ac ya. Berarti nanti kita bisa tulis si diskriminannya tuh b-nya kita ganti sama t min r kuadrat kurangin 4 kali 2 kali 3 ya. Nah, diskriminannya kudu lebih dari sama dengan 0 supaya dia ada solusi gitu ya. Kalau kurang dari 0 ya nggak boleh ya. Jadi di sini kan t min r kuadrat itu lebih dari sama dengan min 4 kali 2 kali 3 itu minus 24, kalau ke kananin itu jadi 24. Ini kita baru ngoprek si informasinya doang, belum tinjau si pernyataannya ya. Nah, jadi min r kuadrat lebih dari sama dengan 24. Berarti ini kan
lebih dari sama dengan plus minus 2 akar 6. Coba kita tinjau pernyataannya ya. Sekarang kita punya informasi di soal tuh bentuknya kayak gitu ya. Nah, pernyataan satu dulu deh kita lihat di sini. Pernyataan satu. Nah, kalau pernyataan satu aja, nah kita dikasih tahu ini R tambah T atau T tambah R ya, itu kurang dari sama dengan 6. Nah, informasi di soal mah kan ada ini ya, T min R dikurang T min R itu lebih dari sama dengan 2 akar 6. Nah, apakah dengan T plus R ini kurang sama dengan 6, selisihnya itu bisa lebih dari 2 akar 6? Ya bisa enggak ya. Kan T plus R kurang sama dengan 6 umpamanya di sini ya, kita pakai angka aja yang gampang. Misalnya T-nya kita ambil 10 gitu ya. Terus R-nya kita ambil berapa ya? R-nya minus 5 gitu ya. Jadi gimana nih? Kalau T-nya pakai angka aja udah biar gampang ya. T-nya 10, R-nya minus 5. Berarti nanti kalau T kurang R, itu berapa? T kurang R-nya 15. Ini lebih dari sama dengan 2 akar 6. Iya, ini benar ya. Yang ini. Nah, tapi kalau misalnya sekarang T-nya min 5, R-nya 10. Nah, berarti nanti si T min R-nya gimana? Min 15 ya, min 15 kan? Min 5 min 10. Ini kan lebih kecil dari sama dengan 2 akar 6. Jadi yang ini enggak ada iya ada enggak ya. Berarti kalau pernyataan satu aja mah nggak cukup. Udah aja nggak usah dioprek-oprek aljabarnya. Pakai angka aja biar gampang. Nah, sekarang kita coba cek pernyataan kedua ya. Nah, pernyataan kedua. Nah, apakah dengan data R kali T sama dengan 6, nilai T kurang R-nya itu lebih dari sama dengan 2 akar 6? Gini aja, kita pakai angka aja biar gampang. Misalnya kita pilih T-nya 6 gitu. R-nya 1. Berarti T kurang R-nya berapa? 6 kurang 1, 5 ya. Lebih dari sama dengan 2 akar 6. Yang ini betul. Kalau kita pilih T-nya min 1, R-nya minus 6, T kurang R-nya berapa tuh? Atau jangan gini deh ya. Ini mah sama hasilnya. Kita pilih T-nya 2 deh ya. R-nya 3 gitu. T kurang R-nya berapa? 2 kurang 3. Min 1 kan? Min 1 lebih dari sama dengan 2 akar 6 nggak? Enggak kan? Jadi bisa iya, bisa enggak gitu. Jadi nilai si T kurang R-nya dia bisa plus, bisa juga minus gitu. Ya, jadi ini kan nggak cukup. Nah, sekarang coba tinjau kalau pernyataan 1 sama 2-nya bareng-bareng. Nah, pernyataan 1 dan 2. Nah, di sini kita tahu T tambah R kurang sama dengan 6. Coba cari aja bilangan yang memenuhi syarat ini ya. Terus R kali T sama dengan 6. Nah, ini cukup nggak buat membuktikan T kurang R itu lebih dari sama dengan 2 akar 6? Jadi kita pilih angkanya berapa nih? Ya, kita coba pilih T-nya 6, R-nya 1 ya. Oh, itu nggak kurang dari sama dengan 6. Kita pilihnya berapa nih? 3 sama 2 aja ya. Jadi T-nya 2, R-nya 3 gitu. Kalau T-nya 2, R-nya 3, berarti di sini R kali T-nya udah cocok ya kan? T tambah R. Ini kurang sama dengan 6, udah oke.
Terus R kali T-nya itu sama dengan 6 juga udah oke. Nah, di sini T kurang R-nya lebih dari sama dengan 2 akar 6 nggak? 2 kurang 3 min 1 lebih dari sama dengan 2 akar 6 nggak? Enggak kan? Nah, coba pakai contoh lain kalau dibalik gitu ya, si R-nya yang 3, si T-nya yang 3, si R-nya yang 2 gitu. Kita balik. Jadi T-nya sama dengan 3, si R-nya sama dengan 2. Jadi T tambah R tetap ya, ini kurang dari sama dengan 6, memenuhi syarat yang ini. Ya, pernyataan 1, pernyataan 2-nya juga kan sama. Memenuhi syarat tuh, T kali R, ini sama dengan 6. Nah, dari sini cukup nggak buat ngebuktiin T kurang R-nya besar sama dengan 2 akar 6? Berarti T-nya kan 3. 3 kurang 2 berapa sih? 1 ya. Nah, 1 juga nggak lebih besar dari 2 akar 6. Sama-sama salah nih. Jadi yang ini salah, itu salah. Konsisten kan dia. Jadi nggak boleh salah benar. Jadi kalau pernyataan 1 dan 2 aja ini cukup gitu. Ya. Jadi harus bersama-sama dia baru bisa bilang nilai T kurang R-nya itu besar sama dengan 2 akar 6. Jadi jawabannya ini yang C ya.